Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Buni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan hasil diskusi case study prinsip kode etik E yang membahas mengenai manfaat. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Angel Aulia Putri, Halo. Brigita Elizabeth, Halo. Devian Fatimah, Halo. Dewi Handayani, Halo. Dinda Dovira, Halo. dan saya sendiri Dila Safira. Pembahasan pertama yaitu mengenai prinsip kode etik E. Pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi berusaha memaksimalkan memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak, dan meminimalkan risiko dampak buruk penggunaan layanan psikolog serta pihak-pihak lain yang terkait. Kemudian yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi apabila terjadi konflik perlu menghindari serta meminimalkan akibat dampak buruk karena keputusan dan tindakan-tindakan ilmiah dari psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat mempengaruhi kehidupan pihak-pihak lainnya. Yang ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka. Selanjutnya kami akan membahas mengenai analisis prinsip kode etik E pada studi kasus yang akan dipaparkan oleh Dewi Handayani. Baik, bisa di next. Oke, berikut adalah artikel proceeding yang akan kita bahas yang berjudul Bimbingan dan Konseling Pranikah untuk meningkatkan persiapan pernikahan pada masa dewasa awal. Jadi, artikel ini membahas mengenai bimbingan dan konseling pranikah guna meningkatkan persiapan pernikahan pada masa dewasa awal. Nah, menurut artikel ini, penting untuk mempersiapkan pernikahan karena akan memberi dampak terhadap individu yang menjalani hubungan dengan pasangan. Maka, pendidikan dan pelatihan itu perlu didapatkan dalam mempersiapkan menjalani hubungan pernikahan. Diterapkan pula beberapa prinsip dan prosedur untuk mendukung pelatihannya. Di next. Pada prinsip pertama ini adalah fokus terhadap memaksimalkan pemberian manfaat pada kesejahteraan manusia dalam konteks kehidupan pernikahan, utamanya dengan konseling pranikah. Mereka berusaha menerapkan strategi yang sebaik mungkin guna meningkatkan persiapan pernikahan para kliennya. Seperti yang terdapat dalam artikel proceeding yang kami bahas, yaitu pada dimensi 2, yaitu intensitas terdapat 3 level. Yang pertama, low level, melakukan kampanye pernikah melalui media. Selanjutnya ada moderate level, yang melakukan diskusi dengan peserta untuk membahas konten dalam pendidikan pernikahan. Dan yang terakhir adalah high level, yaitu tingkat yang sangat penting dengan mengeksplorasi secara mendalam bersama dengan pasangan yang membahas masalah pribadi mereka. Tentunya ditemani dengan fasilitator yang terlatih. Nah, dari ketiga dimensi ini, itu bertujuan untuk membantu pasangan dalam merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan pernikahan, seperti meningkatkan komitmen dan harapan hubungan yang realistis, visi misi dalam pernikahan, memahami latar belakang keluarga, serta karakteristik diri sendiri dan juga pasangan, sehingga interaksi yang terjadi dalam pernikahan adalah interaksi yang positif. Selanjutnya, pada prinsip 2, yaitu meminimalkan dampak buruk pada klien konseling dengan menerapkan metode atau program yang sebaik mungkin untuk meningkatkan persiapan pernikahan. Kemudian, untuk mencegah adanya kecemburuan sosial, mereka menargetkan pendidikan perkawinan pada semua kelompok ras, etnis, dan sosial ekonomi. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan pada dimensi 3, yaitu pada metode yang membahas tentang instruksi dan learning style. Juga terdapat di dimensi 4, yaitu target, yang membahas tentang kebutuhan perkawinan guna menjaga kecemburuan sosial. Dan yang terakhir ada di dimensi 5, yaitu pada penyampaian, yang membahas tentang konselor yang menyampaikan pendidikan pernikahan itu adalah seorang spesialis marriage education agar informasi yang disampaikan bisa akurat. Next, yang terakhir pada prinsip 3, tetapi tidak ditemukan bukti pendukung di dalam artikel proceeding. Namun, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu waspada terhadap kemungkinan adanya faktor-faktor pribadi, keuangan, sosial, organisasi, maupun politik yang mengarah pada penyalahgunaan atas pengaruh mereka.
Berikut ini adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.